Saya memiliki latar belakang secara akademik dan secara praktisi Bapak Ibu, sehingga dua-duanya itu nanti akan saya bawa untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, secara praktisi saya juga sebagai guru sama seperti Bapak Ibu semua, saya melakukan riset atau implementasi blended learning bahkan dari tahun 2000 berapa 2006 2007 ya yang lalu gitu, sehingga saya juga ketemu dengan teman-teman di berbagai sekolah ya yang menerapkan e-learningnya kombinasi untuk blended learning. Jadi mudah-mudahan itu bisa saling melengkapi ya antara akademik dan praktisi tadi. Nah, kalau dari satu landasan yang ada, sebenarnya ngomongin blended learning itu pada dasarnya adalah menggabungkan ya pembelajaran tatap muka ya dengan pengajaran yang dimediasi oleh komputer ya. Sebenarnya sesederhana itu sih blended learning, tapi di dalam penerapannya ya ada juga di masa COVID kemarin itu kita ketemu dengan hybrid learning gitu. Ada yang nanya, Pak Dedi, kalau hybrid itu termasuk apa? Kalau di dalam ranah akademik sebenarnya ada peneliti yang menyampaikan bahwa hybrid itu juga di bawahnya blended learning. Kalau hybrid itu kan di dalam satu kelas, Bapak Ibu, lalu kemudian ada di waktu yang sama ada teman kita atau dosen kita itu berada di tempat yang lain sehingga difasilitasi oleh piranti online sehingga kita yang berada di kelas secara offline dengan online itu dalam satu waktu itu kita merasakan situasi pembelajaran yang serupa. Nah, itu hybrid learning itu. Nah, hybrid learning itu di dalam rumpun blended. Di dalam definisi yang lebih terang ya eh, bisa menggabungkan dengan berbagai macam teknologi berbasis web, lalu kemudian ada teknologi pembelajaran yang lain, rekaman video, pelatihan film, gitu ya. Dengan ada tugas pekerjaan, ada efek pembelajaran dan pekerjaan yang seharusnya bisa memberikan dorongan untuk jadi lebih advance dibandingkan dengan pembelajaran konvensional yang hanya pure offline karena banyak banget itu kelebihan-kelebihan yang bisa didapatkan. Namun dalam perjalanannya tahun 2003 itu ada yang punya satu, ini namanya Badrul Khan ini. Dia punya framework, mungkin nggak saya jelasin semua ya, biar kita apa nggak terlalu lama di bagian ini. Nanti di bagian how nanti kita akan lebih banyak ininya, Bapak Ibu agar bisa ketemu bagaimana implementasinya. Nah, Badrul Khan itu memberikan satu framework. Dikatakan blended itu ketika apa? Kata beliau itu ada 8 aspek. Ya, jadi kalau mau dikatakan itu sebagai sebuah blended learning, maka harusnya ada 8 aspek. Tapi sekali lagi ini istilah akademis ya Bapak Ibu. Ada yang hanya 4 aspek saja sebenarnya juga sudah cukup. Cuma kalau di Barat, aspek-aspek seperti ethical itu kan menjadi satu isu ya, menjadi satu concern, gitu kan. Lalu ada institusional. Kalau ini nggak di sana ataupun di sini juga butuh support. Ya, jadi saya mulai dari institusional ya, bahwa framework ini sebenarnya menjelaskan kepada kita, memberikan gambaran secara holistik, bahwa kalau kita ingin memulai blended learning itu mulai dari support institusional. Ya, jadi support dari sisi kelembagaan itu menjadi penting karena organisasi kita itu memang memandatkan, memang memberikan amanah, memang memberikan satu program layanan bahwa pembelajaran ini disupport secara penuh oleh institusi gitu. Jadi di dalam pengalaman saya melihat perkembangan blended learning dari sekolah satu ke sekolah yang lain atau dari satu institusi ke institusi yang lain, ketika tidak disupport secara penuh oleh institusinya itu biasanya hanya seumuran jagung itu. Disupport tuh dalam rangka misalnya apa dibuat timnya, lalu kemudian ada support pendanaan di situ, ada support kebijakan di situ, bahkan ada mekanisme reward and punishment di situ, bahkan ada support pengayaan dan bahkan pelatihan dari SDM-nya juga menggunakan fitur-fitur itu bagian dari sekali lagi bagian dari support dari sebuah institusi. Lalu kemudian yang kedua, pedagogikal ini menjadi satu aspek penting juga bahwa karena ini tidak hanya sekedar menyajikan yang tadinya dalam bentuk konvensional menjadi online, tapi juga butuh ini nih Bapak Ibu, aspek pedagogis ya. Jadi aspek pedagogis itu yang memperhatikan bahwa konten ini sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan tujuan pembelajaran, gitu kan? Dan juga mencakup aspek desain dan strateginya. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting,
harus ada support teknologinya gitu. Yang paling pure saya selalu menekankan ini nih, LMS ini ya, Learning Management System ya. Ada LMS, lalu ada platform ya, lalu kalau punya web, model web ya, atau mobile learning kalau teman sekarang, bahkan di sebagian teman-teman itu sudah melibatkan augmented reality, bahkan itu pembelajaran itu ya, itu bagian dari teknologi. Teknologi itu macam caranya, banyak caranya, maksudnya bisa dimiliki secara pribadi di dalam institusi tersebut ya, atau juga bisa disewa gitu kan, dan seterusnya banyak. Yang kemudian ada dimensi juga yang melihat dari sajian desain antarmuka atau user interface ya, bagaimana antarmuka itu memudahkan student atau memudahkan teachers untuk dia bisa membuat sajian layanan pembelajarannya itu jadi lebih menarik, tidak membosankan, lalu kemudian interaktif gitu kan, lalu kemudian membuat orang jadi lebih tertarik lebih jauh. Nah ini komponen berikutnya nih Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, 5 nih, evaluation. Nah ini berkaitan dengan bagaimana ini bisa mengevaluasi bahkan secara mandiri dilakukan oleh peserta didik ya. Jadi dengan atau tanpa bantuan dari tentor, hendaknya blended ini memiliki satu komponen evaluation yang memudahkan siswa untuk dia melakukan proses remediasi, dia melakukan proses akselerasi gitu kan. Lalu juga evaluasi itu bisa mengecek sejauh mana sih penguasaan yang bersangkutan terhadap materi-materi yang sudah disajikan. Kalau kemudian ada manajemennya, ya isu-isu yang berkaitan dengan itu, dan ada support ya, ada resources support ya, sumber daya ya, baik luring ataupun online gitu bagi pelajar, ada admin, ada customer service, ada supporting yang memungkinkan bisa di apa menjadi pembantu ya, bisa mensupport ya. Kemudian etik. Nah, ini etik hubungannya dengan isu-isu keragaman budaya, kebangsaan ya. Isu tentang hak atas kekayaan intelektual itu menjadi penting juga di sini. Oke, kemudian continuum ini sebenarnya paling kiri nih Bapak Ibu, ini lebih full ke online, kalau makin ke kanan lebih full ke face to face atau pertemuan offline gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dibuat gradasinya ya, blended itu lebih pas, itu ada di tengah ini, agak agak ke kanan sedikit lah kira-kira begitu. Karena kalau hanya berorientasi kepada fisik, ini kan face to face nih, traditional settings with few or no online resources. Jadi dia pertemuan fisik aja gitu. Lalu bergerak ke kiri, ini sudah ada classroom instruction integrating online resource. Jadi sudah ada instruction yang dilakukan oleh guru menggunakan sumber-sumber yang ada di online, baik itu terbatas ya, ataupun requirement yang sudah disiapkan oleh guru untuk siswa. Nah, begitu agak ke tengah lagi, sebelah kiri nih. Nah, ini classroom instruction with significant. Itu online-nya sudah jadi required, wajib ya. Jadi classroom instruction with significant, required online components that extend learning beyond the classroom. Jadi pembelajarannya sudah beyond, tidak hanya di classroom saja, tapi melebihi itu ya. Nah, itu kalau mau ke kiri lagi bisa ini Bapak Ibu. Ini sudah mostly atau fully online, itu paling paling kiri ini sudah all learning online. Tapi ini pada dasarnya ini adalah uh, satu gradasi dari kanan ke kiri ya, yang bisa secara organisatoris sebenarnya masing-masing lembaga punya kekhasan. Ketika dia punya kekhasan untuk menggunakan model yang fully online, oke, okay, kenapa enggak gitu. Lalu ketika gradasi kedua pakai full online kurikulum, tapi ada option juga untuk face to face, juga kenapa enggak juga. Tapi sekali lagi dikembalikan kepada satu culture, yang kedua bagaimana tipikal pembelajarnya yang ada di sana. Nah, ini pertanyaan ketiga, Bapak. Bagaimana sih menerapkan blended learning itu? Ini pertanyaan paling krusial ya. Karena kalau kita di praktisi, kita di operasional itu selalu dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih praktikal. Nah, ini saya sajikan, sebenarnya kalau bicara tentang model-model blended learning itu banyak banget ya Bapak Ibu. Ini saya cuplikan tiga saja. Ini yang paling relevan saya kira dengan konteks akademi prestasi ya, saya ambilkan yang paling relevan ya.
Yang pertama adalah flip classroom, kedua flex model, yang ketiga adalah extensive program. Ya, bagaimana sih mereka menjalankan blended learning dengan berbagai model ini? Oke, ini kekhasannya saya mulai dari satu dulu ya, flip classroom. Flip classroom itu ada pre, ada during, ada post meeting. Kayak gini nih gambarannya. Monggo nanti dari model-model yang ada ini, saya kira teman-teman kalau kemarin mungkin sudah mulai adaptasi atau sudah mulai menggunakan ya mode-mode blended yang sudah ada, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya sebagai pengkaya atau penambah inovasi. Nah, ini di Flip Classroom ini Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah mode belajar yang menyiapkan tiga lingkungan. Ya, ini kalau di sekolah kami ini sudah dipakai ini. Bahkan ketika siswa itu sebelum masuk di kelas, ini sudah ada pre-meeting session. Jadi sesi di mana siswa itu sudah akan belajar sebelum ketemu dengan guru-gurunya, ya. Sehingga siswa itu belajar dari LMS yang sudah disiapkan oleh guru. Jadi guru itu bahkan dia sudah posting, ya, sudah upload di kamar-kamar, lalu kemudian sudah di kelas-kelas yang sudah disiapkan, bahkan H-2. Jadi misalkan hari Rebu demo KBM, bahkan dari hari Seninnya itu guru-guru sudah melakukan proses upload materi yang digunakan untuk dipelajari di hari Rebu. Dari hari Senin, H-2. Nah, dari situ anak-anak bisa melakukan proses, kita tentukan ada 3 poin ya yang dilakukan saat pre-meeting itu. Yang pertama, siswa membaca bahan-bahan yang ada, lalu kemudian dia meresum, ya, mengekstraksi pemahaman yang dimiliki itu menggunakan mind map, ya. Lalu kemudian dia membuat satu sinopsis singkat dari apa yang sudah dipelajari dan mengkaitkan dengan bahan bacaan yang dimiliki atau dicari. Yang ketiganya adalah masih di pre-meeting ya. Dia adalah melakukan proses pretest, ya. Jadi pemahaman awal ketika dia sudah mempelajari materi yang ada di LMS-nya itu, Bapak Ibu. Ya, sehingga ketika Senin itu sudah di-upload gitu ya, siswa itu mempelajari dari Senin malam ya, sudah melakukan pengerjaan macam-macam gitu ya. Lalu kemudian di hari Selasanya bahkan guru sudah bisa memberikan feedback. Itu masih di pre-meeting ya Bapak Ibu ya. Di session pre-meeting yang dari H-2 itu. Senin di-upload, Selasa bahkan sudah bisa diberikan feedback. Kak, Anda itu kurang di bagian ini, kurang di bagian itu, pemahamannya harusnya di bagian ini, tapi dituliskan di bagian itu, ya. Lalu kemudian di sesi meeting karena dia sudah diberikan masukan itu tadi di hari Selasanya sudah diberikan masukan, siswa baca lagi gitu kan. Lalu kemudian dia ketemu di sesi hari Rebu, ya. Ini saya kasih contoh dari Rebu. Nah, dari Rebu ketemu dengan Bapak Ibu gurunya, maka dia akan eksplorasi lebih deep daripada hasil bacaan yang sebelumnya dilakukan di LMS tadi. Jadi pertanyaan-pertanyaannya kalau di apa kompetensinya belum itu kan ada C1, C2, C3, C4, C5, C6 ya. Ibu mudah-mudahan sudah dapat informasi tentang itu. C1 itu tentang remembering, C2 tentang understanding, ya. Jadi C1 itu mengingat, C2 itu pemahaman, itu sudah selesai di pre-meeting. Maka ketika dia meeting, ketika di pertemuan bersama dengan guru offline, maka dia sudah mendalami lagi C3. C3 itu sudah implement. C4-nya analisis. C5-nya evaluate, ya. Dan bahkan didorong mentok itu sudah sampai creating. Ya. Jadi ketika pertemuan di kelas, ya, di pagi hari, di hari Rebu itu tadi, maka dia sudah eksplorasi dan lebih dalam. Dan itu juga kesempatan untuk guru mengkonfirmasi, mengklarifikasi pemahaman-pemahaman apa saja yang dimiliki oleh siswa, sehingga anak anak-anak yang agak keteter atau anak-anak yang salah konsep itu di situ diselesaikan itu. Nah, lalu kemudian post meeting itu terjadi setelah pertemuan offline, Bapak Ibu, semuanya ya. Jadi ketika post meeting itu siswa akan belajar untuk topik-topik berikutnya yang menjadi tantangan untuk mereka. Jadi mereka mengerjakan tugas yang ditentukan, menguji pemahaman yang dimiliki. Itu juga bisa eksplorasi dari bab atau materi yang ditemui saat pertemuan offline tadi, kira-kira gitu, post meeting. Model 1, Ibu ya, flip classroom. Oke, kita lari ke model 2.
Di model 2 ini Bapak Ibu, itu ada namanya model flex, flex classroom model. Nah, em, di dalam flex model ini sebenarnya mereka itu menyajikan materi utama itu lewat online Bapak Ibu. Jadi materi itu online, full itu ada di LMS. Ibaratnya ada berapa bab, itu ada 5 bab gitu ya, 5 bab itu dipelajari. Ini untuk beberapa sekolah ini works, tapi eh, apa di lembaga-lembaga lain juga works. Cuman lagi-lagi juga kita harus kalkulasi ya kekuatan kita untuk bisa menerapkan flex ini. Yang kedua ini materi disajikan di LMS sehingga anak-anak itu bisa mempelajari lebih dalam karena sajian utama itu sebenarnya di online gitu kan. Jadi sudah ada materi, penugasan, asesmen, remediasi itu semua dilakukan di situ. Nah, ketika yang ketiga itu, ketika siswa membutuhkan bantuan baru difasilitasi oleh guru dalam pertemuan offline. Nah ini nih. Jadi pertemuan offline itu sebenarnya adalah memfasilitasi untuk pertanyaan-pertanyaan yang dia masih belum memungkinkan untuk terjawab ya di dalam laman LMS-nya. Sehingga di sini itu sudah dibuat satu space gitu ya yang dia ini ya ada model pertemuan kecil, ada 5:1, 10:1. Ini ada yang explore. Biasanya di perpustakaan ini kalau sekolah-sekolah di Eropa itu membuat ini ya. Jadi perpustakaannya cukup luas, lalu kemudian ada lab ya, ada semacam komputer-komputer yang bisa digunakan untuk accessing ya, atau siswa menggunakan laptopnya masing-masing atau tabletnya masing-masing ya. Tetap ada guru di situ. Dan ini ada collaboration room, science lab, ya breakout room ini dengan 12:1. Ini opsi-opsi yang lebih fleksibel gitu kan, makanya dinamakan flex. Sehingga, oh dia pengen mempelajari bab 1 yang dia belum paham, oke, bisa masuk ke sini gitu kan. Oke, dia belum paham di bab 2, oke bisa masuk ke sini. Atau dia tidak hanya tentang bab-bab itu gitu kan, lalu dia ingin mempertanyakan, ingin menggali literatur lebih jauh, oh bisa masuk ke space ini. Ya, jadi dalam pertemuan offline disediakan supaya ruang-ruang yang dapat digunakan untuk belajar secara mandiri atau kelompok. Ya, sehingga sekali lagi model yang kedua itu mirip dengan model yang pertama, tapi kalau model yang kedua itu didriven oleh si kebutuhan peserta didik ya, terkait dengan hal-hal apa saja yang ingin diperdalam. Nah, yang ketiga ini ekstensi program Bapak Ibu. Ya, ekstensi program ini juga saya dapatkan dari saya diskusi dengan teman-teman di beberapa bimbel ya, yang dan sekolah-sekolah ketika dia menerapkan satu model model ini ya. Jadi karakteristiknya sebenarnya dia sajian utamanya itu offline. Jadi pertemuan-pertemuan fisik gitu kan. Lalu kemudian ada LMS yang digunakan, yang disiapkan gitu kan. Itu untuk sebagai proses untuk remediasi tambahan atau asesmen. Lalu kemudian ada platform yang memang sudah disiapkan tuh untuk misalkan apa tes formatif gitu ya. Oke, tes formatif hari ini ada di halaman 51, silahkan dikerjakan gitu kan. Sehingga di online-nya itu juga udah disiapin gitu ya. Lalu siswa di kelasnya itu sudah menggunakan satu piranti, baik itu laptop ataupun tablet, mereka menjawab, jawab, 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 jawab. Lalu situ siswa juga langsung tahu nih hasil-hasilnya yang uh, muncul gitu ya pada mereka mengerjakan soal itu. Lalu siswa bisa melakukan latihan-latihan soal dan yang tidak kalah penting ini data driven ini memiliki sumber data atau tabulasi yang dapat digunakan oleh siswa untuk menentukan keputusan belajar. Sehingga penting di dalam satu platform tadi ketika siswa tadi habis ngerjain, sudah ada analisis di mana siswa itu tahu, oke, aku di komponen ini aku belum paham nih, di komponen ini aku masih salah nih, di komponen itu aku masih keliru nih. Jadi sudah real time gitu. Ya, dan juga um, kalau dia bisa menganalisis karena dia sudah data driven ya, sudah ada tabulasi data yang sudah dikompilasi bertahun-tahun bahkan. Jadi ketika dia pengen ngambil satu jurusan tertentu di perguruan tinggi, maka dia sudah punya apa namanya analisis pengambil keputusan ya, decision making ya. Oh, kalau aku mau ngambil jurusan A di perguruan tinggi A,
maka kira-kira gradeku harusnya dapat segini nih, dapat segitu. Dan itu bisa diprediksi oleh sistem yang dimiliki. Kira-kira itu. Nah, bagaimana untuk bisa menerapkan berbagai macam model-model tadi, Bapak Ibu? Ini ada riset 2021 ini. Jadi ini ada comparative tools of e-learning. Ini sesungguhnya hanya membantu ya Bapak Ibu semua, ya, yang kita jadi tahu nih. Jadi ini ada komponen yang dibentangkan nih dari A sampai dengan U, Bapak Ibu. A itu ada di sini nih, Objective Exam Conduct Option. Jadi ada exam ya dengan option-option yang sudah dimiliki. Ini ada Subjective Exam. Jadi ini tools dari atas sampai bawah ini, dari Blackboard sampai dengan Xam ya. Ini oh, misalkan C ada online evaluation, D ini ada individual employee performance details, dan seterusnya adalah video lecture preparation dan seterusnya itu tadi. Ternyata ada tools-tools yang memungkinkan untuk dia di checklist semua nih Bapak Ibu ya. Jadi memiliki semua checklist. Pak Didi, berarti yang checklistnya lengkap yang paling bagus dong. Sebenarnya bukan paling bagus, tapi yang paling, sebenarnya pertanyaannya adalah mana yang paling sesuai dengan institusi kita, mana yang paling sesuai dengan organisasi kita yang kita terapkan di regulasi kita. Bukan berarti juga paling lengkap itu paling bagus. Ya bisa dianggap seperti itu juga, bahwa kalau kita pengen A, B, C, D, E semuanya ada gitu ya. Nah, tapi ada komponen-komponen yang barangkali itu nggak dibutuhin, tapi ketika dia ada malah yang ada malah annoying gitu nggak sih? Jadi kebanyakan fitur gitu yang ada malah bingung tuh si gurunya ataupun si siswanya. Saya banyak explore di Moodle ini, termasuk di banyak lembaga ya. Moodle di 28 itu ya. Fiturnya berkembang sangat pesat, itu open source Bapak Ibu. Karena di atas sampai bawah ini ada yang sifatnya open source, ada yang proprietary ya. Jadi kalau open source itu dia gratis, dia berbasis komunitas, bisa dikembangkan, bisa dieksplor lebih jauh ya. Programmer di seluruh dunia ikut bantu gitu untuk bisa mengembangkan modulnya, mengembangkan plugin-nya, mengembangkan fungsi-fungsinya, diperbaiki sepanjang waktu kira-kira gitu. Tapi kalau yang sifatnya proprietary kayak sifatnya misalnya contoh Microsoft Teams ya. Microsoft Teams itu kan memang sudah dibikin oleh Microsoft gitu, sehingga dia memang closed source gitu ya, berbayar, closed source. Kalau sebagian sekolah yang sudah langganan ya mungkin nggak berbayar, cuma memang sekali lagi dia karena sumbernya terbatas, sehingga yang hanya bisa mengembangkan adalah si Microsoft aja gitu kira-kira ya. Nah itu contoh-contohnya di sini banyak nih, ada nama-nama yang populer ya. Play Post It ini, Bapak Ibu kalau mau bikin soal-soal dalam bentuk video, Bapak Ibu punya durasi video nih, misalkan videonya 7 menit, di dalam ada materi-materi yang sudah Bapak Ibu kasih di situ. Kita ingin nguji kepahaman anak-anak kita nih menggunakan media video nih, atau bahan-bahan yang sudah ada di YouTube lah gitu. Bapak Ibu ngelihat, wah ini materi ini bagus nih di YouTube ini channelnya siapa nih gitu kan. Taruh di Play Post It, Bapak Ibu bisa ngasih soal tuh Bapak Ibu. Bisa true false, bisa multiple choice, bahkan bisa argumentatif tuh di situ. Opini juga bisa, nulis artikel atau nulis apapun benar. Itu juga bisa menggunakan Play Post It. Jadi masing-masing memiliki keunggulan atau kelebihan di situ ya. Nah, lalu yang lebih konkret lagi adalah strategi sebuah lembaga sih. Kalau kita ingin transformasi ke blended learning itu bagaimana upayanya. Tapi sekali lagi ini yang saya sajikan adalah versi dari idealnya ya Bapak Ibu ya. Versi dari jika ingin secara ideal kita ingin terapkan blended learning. Pak Didi, kalau nggak mencapai semua gimana? Ya nggak apa-apa juga. Karena pada dasarnya kan kita sudah memiliki modalitas sih saya kira ya, baik itu di guru kita ataupun sistem yang selama ini berjalan. Ya, sehingga ada hal-hal yang nanti bisa di-adjust gitu. Sebagai contoh ini, saya mulai dari tim support. Nah, kalau bicara tentang blended learning, kalau kita mau transformasi ke sana, ini ada mulai dari manager, instructional design, ya subject matter expert. Ini seperti apa sih? Jadi manajer itu yang bertanggung jawab terhadap goals team secara keseluruhan. Kalau instructional designer itu memastikan bahwa strategi materi yang ingin kita pakai di dalam delivery di online itu, oh
sebagai contoh satu tujuan pembelajaran atau satu indikator tertentu itu harusnya disampaikan dengan cara A gitu, dengan cara B. Begitu dia keluar dari koridor itu, maka instructional strateginya jadi tidak efektif kira-kira gitu. Lalu ada ketiga, subject matter expert. Ini yang orang paham tentang materi. Biasanya guru-guru ini, ya, kedalaman materi. Oh, Pak Dedi, kalau ngomongin tentang bab A di pelajaran geografi, itu materinya yang lebih uh, itu lebih dalam karena kita harus bicara tentang prerequisite materi sebelum ke situ misalkan. Ya, oh kalau di bahasa Indonesia misalkan anak-anak sebelum dia bisa membuat karangan, dia harus mengerti bagaimana susunan kalimat subjek, predikat, objek, keterangan misalkan. Jadi sebelum dia selesai membuat kalimat, jangan dipaksa atau diseret-seret untuk menuju ke membuat karangan, maka dia akan susah nanti mempelajari. Nah itu yang paham-paham begitu tuh subject matter expert gitu ya, SMA. Bisa guru ya atau orang-orang pakar kalau kita punya relasi ke sana. Lalu yang lebih ke teknikal ya ada tim yang membangun media, membangun web atau membangun platform online yang disiapkan. Lalu bagaimana operasionalisasinya, ada tim admin untuk registrasi, announcement, penjadwalan dan seterusnya. Lalu juga ada IT, maintenance and support. Ini saya breakdown menjadi berapa nih? 5 tahap ya. Nah, dari tim-tim tadi yang sudah disiapkan tadi, kita punya tahapan. Yang pertama tentu saja ini nanti ada penjelasannya masing-masing ya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 ya. Saya sudah siapkan. Saya langsung lari aja ke detail-detail tahapnya ya. Oke. Jadi yang pertama adalah 5 tahapan itu adalah adanya identifikasi format Bapak Ibu semua. Ya, identifikasi format itu mana nih yang akan disampaikan secara sinkronus, asinkronus, atau hybrid atau blended learning. Sinkronus itu artinya adalah di dalam waktu ya yang sama, ya dalam waktu yang sama. Kalau asinkronus di waktu yang berbeda, gitu kan. Sehingga ketika ada yang face to face, ada yang virtual, kita petakan nih di materi-materi apa saja atau di blended itu di tengah-tengah gitu. Ya, oke. Nah, lalu kemudian ketika kita sudah tahap, oh bisa jadi kita mulai nanti dari kalau mau piloting, pilot project, bisa jadi kita mulai dari uh, mapel-mapel tertentu yang kita sudah siap, tentornya juga sudah siap gitu. Mungkin nggak secara keseluruhan terlebih dahulu kalau pengen strategi transformasi ke sana, mungkin hanya bagian-bagian tertentu. Atau dari masing-masing mapel atau masing-masing tentor itu subbab tertentu saja, yes oke, nggak ada masalah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin menerapkan itu nggak bisa langsung apa namanya ya. Sebenarnya kalau kita mau ke secara keseluruhan bisa juga, tapi risikonya besar karena bisa jadi di dalam pengalaman kita perjalanannya kita nggak bisa berhasil mengidentifikasi masalah-masalah apa sih sebenarnya yang muncul gitu di dalam pelaksanaannya, apalagi kalau sudah disosialisasikan ke siswa, ke orang tua, yang eskalasi masalahnya pasti akan lebih luas kan ketika kita ketemu nggak bisa kita antisipasi kan kira-kira gitu, sehingga lebih disarankan oleh para pakar ya itu adalah melalui kelas-kelas yang lebih kecil. Kalau kelas-kelas kecil itu masih kita ingin iris-iris ke dalam mapel-mapel tertentu. Mapel-mapel tertentu pun masih belum yakin kita subbab-subbab tertentu lah gitu kira-kira. Jadi mulai dari yang kecil terlebih dahulu. Lalu yang tidak kalah penting adalah pemilihan model desain instruksional. Ini Bapak Ibu, ini kalau di teknologi pendidikan ini banyak dibahas ini dari A sampai dengan G banyak penelitiannya. Tapi saya ambil dari Marina Arsavsky ini, saya ambil dari yang ADI model saja kalau dijelasin semua ini nggak selesai nih. ADI model itu akronim nih ADDIE ya. ADDIE itu apa? Nah, ini ADI model. ADDIE. Jadi analisis, design, development, implementation dan evaluation. Itu ya. Jadi pertama dari analisis kebutuhan, target audience, task and topic analisisnya, mana yang dianalisis yang memungkinkan untuk di-convert atau ditransform ke model digital. Lalu berikutnya di desain, ya tujuan pembelajarannya, urutannya bagaimana, strateginya bagaimana, delivery-nya bagaimana, evaluasinya bagaimana. Lalu ada tim yang mendevelop nih, content development, bikin storyboard, course-nya,
ya, pembangunan kursnya di LMS atau di media-media yang dibuat, implementasinya ya, instalasi, distribusi itu disebarin, lalu ada memanage aktivitas pembelajar, yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi reaction-nya, learning behavior, result, apakah ada perkembangan atau tidak, apakah ada kemajuan atau tidak. Nah, tim tadi itu dibagi habis di ID ini, Bapak Ibu. Ya, ini analisis ini dikerjakan oleh ID. ID itu apa tadi? Instructional. Nah, kita mundur sedikit nih. ID itu ada di sini, Bapak Ibu. Ya, instructional designer. Ya, SME berarti subject matter expert gitu ya. Jadi ID itu dari tahap satu ya, dari tahap ini analisis bahkan. Analisis itu kerjaannya apa ini di sini nih? Net analysis, target audience, test and topic analysis ya. Di instructional designer, subject matter expert ada di sini. Ya, dibagi dengan tahapan design, development, implementation sampai dengan evaluation. Gitu. Jadi lalu kemudian yang ketiga adalah tidak selesai di situ, kita eh, ini nih tetapkan nih fokus pembelajar pada konten itu sebelah mana, pada tutor sebelah mana, pada pembelajaran yang lain itu fitur-fiturnya nih Bapak Ibu. Ini ada yang ketika pembelajar itu ke konten berarti nanti ada fitur-fitur ke gambar, animasi, wiki, media hypertext, ya pembelajar pada tutor, ya. Nah, sekarang apalagi sudah ada Zoom ya, Zoom meeting, live conference, personal message, ya. Eh, yang ketiga adalah interaktivitas tuh antara satu pembelajar dengan pembelajar yang lain. Ada forum, kalau dulu ada Kaskus itu ya, nggak tahu, Bapak Ibu pernah pakai nggak ya itu Kaskus? Itu forum sejuta umat itu bahas apa aja itu ada di situ tuh, ya. Eh, tapi itu interaktivitas ya antara satu user dengan user yang lain ya, yang memungkinkan satu orang belajar dari orang yang lain gitu kan. Bisa jadi student ke student bisa, student ke teacher bisa, teacher ke student juga bisa mungkin kan. Ada wiki. Nah, kalau Wikipedia itu kan Wikipedia yang secara publik ya dikembangkan. Ada juga wiki yang secara internal dikembangkan. Eh, Terakhir banget Bapak Ibu, ya ini adalah jangan lupa tuh melakukan proses surveying, minta masukan ya. Di tiap tahapan tadi materialnya sudah sesuai atau belum, ya desainnya sudah sesuai atau belum, interaktivitasnya sudah oke atau belum, ya kan? Ada revisi, report lagi, analisis feedback dan revisi final. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Setelah ini kita diskusi ya Bapak Ibu. Cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.